Seorang anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan bahwa ia ditahan oleh para pemukim di Yudea dan Samaria. Namun, video yang ia rilis tidak menunjukkan bagian terpenting dari cerita tersebut. Pada saat seluruh cerita terungkap, berita utama sudah terlanjur ditulis. Jadi, apakah ini benar-benar kunjungan tanpa maksud buruk yang berakhir buruk? Atau sebuah konfrontasi yang sengaja diatur untuk memprovokasi Israel dan menciptakan skandal viral berikutnya? Mari kita selami lebih dalam. Selamat datang kembali di Judaization di JNS TV. Anggota Kongres Jessica Ro Khanna menjadi berita karena ia mengklaim bahwa dirinya ditahan oleh pemukim saat ia mengunjungi warga Arab di bawah otoritas Palestina. Tentu saja, dia membagikan sebuah video yang tidak menjelaskan situasinya. Yang terlihat hanyalah orang-orang Israel bersenjata. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Polisi Israel merilis informasi berikut. Menurut laporan, sekelompok orang memblokir sebuah jalur di Yudea dan Samaria. Setibanya di lokasi, petugas polisi bergabung dengan pasukan IDF yang sudah berada di tempat kejadian. IDF secara aktif menghentikan perjalanan rombongan tersebut karena mereka telah memasuki zona militer tertutup yang telah ditetapkan. Menurut hukum Israel, akses sipil ke area-area ini dilarang demi keselamatan dan keamanan. Petugas yang merespons tidak menyaksikan adanya kekerasan di lokasi. Sekali lagi, tidak ada kekerasan sama sekali. Sebaliknya, fokus respons penegak hukum diarahkan kepada para penyelenggara tur. Tinjauan rekaman kamera, tubuh memastikan bahwa pemimpin kelompok tersebut secara tegas diperingatkan oleh petugas. Karena ini, bukan pertama kalinya dia melanggar perintah penetapan zona militer tertutup. Dia diberikan peringatan terakhir bahwa pelanggaran di masa depan akan berakibat pada penangkapan langsung. Para peserta tur diberikan penjelasan tentang perintah militer dan kemudian dibebaskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Jadi, mari kita uraikan ini. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat melanggar hukum, dihentikan dengan benar, dan memelintir seluruh insiden ini. Seperti yang dikatakan polisi, operator tur tahu bahwa ini adalah zona militer tertutup. Namun dia tetap masuk dan membawa anggota Kongres bersamanya. Sekarang, saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda memasuki zona militer tertutup, Anda harus dihentikan. Bayangkan jika Khanna terluka dalam latihan tembak dengan peluru tajam IDF. Dia kemudian malah mengklaim bahwa Israel menargetkan dirinya. Dan sekarang, cerita ini meledak di media arus utama karena orang-orang ini senang mencari kesempatan untuk menyerang Yahudi di Yudea. Inilah kenyataannya. Anggota Kongres dan delegasinya dihentikan oleh keamanan dan IDF dan tidak ada kekerasan. Dia kemudian dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya. Ini adalah contoh dari pembenci Israel lainnya yang sayangnya berhasil memancing respons. Saya tidak akan terkejut jika anggota Kongres itu sengaja datang untuk memprovokasi orang Yahudi, melanggar hukum, dan berharap akan ada respons seperti ini. Dan sekarang kita bisa berdebat dari sudut pandang PR tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan Israel di sini. Tapi menurut saya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah aksi yang disengaja. Menurut New York Post, Khanna tiba di Israel dan menolak tawaran untuk bertemu dengan mantan sandera Israel dan para penyintas peristiwa 7 Oktober. Khanna, yang dulu pernah menyuarakan dukungannya untuk Israel, belakangan ini berubah menjadi kritikus tajam terhadap negara Yahudi tersebut dan telah dikaitkan dengan beberapa tokoh yang diduga antisemit, menurut New York Post. Streamer Hassan Piker memposting di X bahwa dia akan berbicara dengan Khanna pada hari Senin tentang insiden yang diduga terjadi itu. Dan siapa itu Piker? Piker adalah seseorang yang pernah menyebut Yahudi Ortodoks sebagai hasil perkawinan sedarah dan mengatakan bahwa Hamas 1000 kali lebih baik daripada Israel. Sekarang, seluruh cerita seperti ini sedang heboh di media sosial. Tentu saja, ini membuat Israel terlihat buruk. Tapi, semua orang di luar sana harus ingat bahwa pria itu dengan sengaja bersama kelompoknya memasuki zona militer IDF yang tertutup. Dan itu intinya. Dia diinterogasi sebentar, lalu dibebaskan. Tidak ada kekerasan, namun dia memutuskan untuk membawa cerita ini ke media internasional. Dan tentu saja, mereka dengan senang hati mengikuti hal ini. The New York Times, CNN, dan lainnya sedang menyiarkan gambar-gambar anti-Israel, anti-Yudea dan Samaria ini ke seluruh dunia saat ini. Tapi penting untuk mengingat fakta ini.
Saya juga diberitahu bahwa Khan sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2028. Apa cara yang lebih baik untuk meluncurkan pencalonannya? Bisa dibilang, selain datang ke Israel, menunjukkan bahwa dia menentang negara Yahudi dan mempromosikan citra negatif ini ke dunia. Itu benar-benar memperkuat basis progresifnya yang woke di California, tempat asalnya. Teman-teman, jangan tertipu. Jangan terpancing. Ini adalah kampanye yang disengaja dan sudah direncanakan untuk masuk ke zona militer tertutup ini melawan negara Israel dan bangsa Yahudi. Jangan tertipu. Lanjut, Jewish Breaking News melaporkan bahwa kelompok anti-Israel sekarang tidak lagi puas hanya memprotes acara properti Israel di sinagoga lokal dan tempat-tempat lain. Di Inggris Raya, perdebatan sekarang telah berpindah ke parlemen, berupaya untuk mengkriminalisasi pembelian tanah di Israel. Sebuah perdebatan pecah di parlemen Inggris minggu ini mengenai pembelian tanah oleh warga negara Inggris di Yudea dan Samaria. Baroness Jennifer Chapman dari Darlington memimpin upaya untuk mengkriminalisasi transaksi semacam itu dengan menuduh bahwa permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional. Namun, dua anggota Partai Konservatif Inggris melawan, sambil mengecam mereka yang ingin mengkriminalisasi orang Yahudi yang membeli tanah di Yudea. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Tujuan bermanfaat apa yang menurut Baroness mulia akan dicapai oleh usulan ini? Selain menyebarkan gagasan yang sangat antisemit bahawa Yudea dan Samaria harus dibersihkan secara etnis dari orang Yahudi. Sebuah wilayah, jika saya ingatkan kepada Dewan, yang tetap berada di bawah administrasi Israel selama seluruh perjanjian Oslo. Yang Mulia, kita tidak mengkriminalisasi warga negara Inggeris kerana membeli properti di wilayah sengketa manapun di dunia. Mengapa tepi barat harus diperlakukan berbeza, terutama ketika langkah seperti itu bahkan bisa diperluas ke area C yang menurut perjanjian Oslo berada di bawah kendali penuh Israel dan juga akan mengkriminalisasi warga Yahudi Inggeris kerana membeli rumah di kawasan Yahudi di kota tua Yerusalem. Jadi, bolehkah saya bertanya kepada wanita terhormat, bukankah status wilayah sengketa pada akhirnya adalah urusan negara dan hukum internasional? Bukan sesuatu yang harus ditentukan melalui hukum pidana domestik yang diterapkan kepada pembeli individu. Jadi di sana Anda melihat Lord Stuart Pollock, anggota Partai Konservatif Inggris, bersama Lord Martin John Callaghan, anggota lain dari partai yang sama, berdiri mendukung Israel. Sekarang, para politisi ini benar-benar luar biasa. Dari mana mereka berasal? Dan saya harap seseorang di sini di Israel sadar bahwa kita punya dua teman di Inggris. Dan kedua orang ini mengatakan hal yang benar. Mereka mengecam para munafik yang mencoba mengusir orang Yahudi dari Yudea melalui pembersihan etnis. Pollock mengatakan perilaku ini, yang mengklaim bahwa orang Yahudi tidak boleh berada di Yudea, menyebarkan antisemitisme. Lalu Callaghan bertanya, mengapa orang Yahudi di Yudea harus diperlakukan berbeda ketika kita tidak mengatakan bahwa orang Inggris membeli properti dimanapun di dunia itu salah? Lalu dia menjelaskan bahwa menurut logika ini, orang Yahudi Inggris akan dikriminalisasi jika membeli properti di kota tua Yerusalem. Para politisi ini benar-benar paham, dan mereka memutuskan untuk berpihak pada kebaikan melawan kejahatan. Betapa jernihnya penilaian moral mereka. Kita benar-benar harus mengundang mereka ke Israel dan memberikan semacam medali kepada mereka. Saya tidak tahu, tapi ini menunjukkan bahwa tidak semua orang di luar sana membenci kita. Kita memang punya teman-teman yang bermoral baik dan logis di luar sana yang benar-benar mengerti. Kerja bagus untuk Partai Konservatif Inggris karena mengambil posisi yang benar dalam isu ini. Sayangnya, berikut ini ada berita lain dari Eropa. Parlemen Irlandia minggu ini menyetujui undang-undang yang melarang impor barang-barang yang diproduksi di komunitas Israel di Yudea dan Samaria, serta sebagian Yerusalem, menandai salah satu langkah perdagangan paling luas yang diambil oleh negara Eropa. Apa yang disebut RUU Permukiman Israel ini melarang impor dari perusahaan residensial, pertanian, dan komersial Israel yang berlokasi di luar perbatasan Israel yang diakui secara internasional. Pemerintah Koalisi Tengah Kanan mengatakan bahwa undang-undang ini dirancang sebagai respon terhadap peristiwa tahun 2024. Pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional yang menyatakan kehadiran Israel di Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur bersama dengan Gaza ilegal menurut hukum internasional.
Irlandia telah menjadi salah satu kritikus Eropa paling vokal terhadap Israel sejak pembantaian Hamas pada 7 Oktober. Dublin mengakui apa yang disebut negara Palestina pada tahun 2024 yang mendorong Israel menutup kedutaannya di ibu kota Irlandia. Pada bulan Juni, Irlandia melarang Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, masuk ke negara tersebut. Langkah tersebut diperkirakan akan memiliki dampak ekonomi langsung yang terbatas. Namun, undang-undang tersebut tetap memiliki makna diplomatik yang lebih luas karena Irlandia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang memberlakukan larangan impor secara menyeluruh, yang secara khusus menargetkan komunitas Israel di Yudea dan Samaria. Israel sangat menentang undang-undang tersebut sepanjang proses pengesahannya. Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebelumnya menggambarkan langkah tersebut sebagai antisemit dan memperingatkan bahwa Irlandia akan membayar harga jika undang-undang itu disahkan. Dia berpendapat bahwa undang-undang itu secara tidak adil menargetkan komunitas Israel. Jadi, begini ceritanya. Irlandia tidak akan mengimpor barang-barang yang diproduksi oleh orang Yahudi karena lokasi geografis mereka. Dengan kata lain, jika Anda seorang Yahudi dan tinggal di kota tua Yerusalem, kota paling suci di dunia menurut Yudaisme, kota dengan akar Yahudi yang sudah ada sejak 2.500 tahun lalu, Irlandia memboikot Anda. Jika Anda memproduksi barang di Hebron Yahudi, tempat leluhur kami dimakamkan, Irlandia akan memboikot Anda. Orang Arab dari kota tua Yerusalem tampaknya dapat menjual produk mereka di Irlandia. Jadi, jika ini benar-benar sengketa tanah, meskipun sebenarnya bukankah masuk akal untuk berhenti membeli semua produk di wilayah itu sampai semuanya selesai? Tidak, itu bukan yang mereka lakukan. Mereka secara khusus menargetkan perusahaan Yahudi dan mengatakan bahwa orang Yahudi tidak punya hak untuk tinggal di area tertentu berdasarkan etnis atau keyakinan mereka. Dan apa sebutannya? Itu disebut diskriminasi. Irlandia pura-pura peduli dengan hak-hak Arab atau hak-hak Muslim. Tapi apa yang sudah mereka lakukan untuk melindungi orang Arab atau Muslim di negara lain manapun? Dan kenapa mereka diam saja tentang konflik lahan yang katanya terjadi di tempat lain di dunia? Mereka baru mulai membuat undang-undang ketika isu itu menyangkut Yahudi atau Israel. Dan ngomong-ngomong, undang-undang ini justru akan merugikan orang Arab yang bekerja untuk perusahaan Yahudi di Yudea dan Samaria, karena perusahaan-perusahaan itu akan dilarang. Jadi, jangan bilang langkah ini menguntungkan orang Arab atau Muslim dengan cara apapun. Irlandia sangat menentang Israel selama beberapa tahun terakhir. Mereka menggunakan pembantaian 7 Oktober yang dilakukan terhadap orang Yahudi untuk menyerang orang Yahudi. Dan untuk itu, saya katakan, sungguh memalukan. Selanjutnya, Palestinian Media Watch memberikan latar belakang berikut. Teroris Arab Israel Maher Yunis dan sepupunya Karim menculik tentara Israel Avraham Bromberg saat dia sedang cuti pada tahun 1980, menembaknya di kepala dengan darah dingin dan meninggalkannya untuk mati di pinggir jalan. Kedua pembunuh teroris tersebut dibebaskan pada tahun 2023 setelah menjalani 40 tahun di penjara. Jadi inilah alasan mengapa informasi ini relevan untuk minggu ini. Maher Yunis, teroris yang bertanggung jawab, meninggal minggu ini. Dan apa yang sedang dilakukan oleh otoritas Palestina? Mengagung-agungkan pembunuh ini. Menurut PMW, pejabat senior otoritas Palestina dan Fatah telah menampilkan si pembunuh sebagai pemimpin nasional besar, simbol, pejuang, dan panutan bagi generasi Palestina di masa depan, sekaligus menggambarkannya sebagai korban Israel. Sekretaris Komite Sentral Fatah, Jabril Rajub, mengatakan, saat saya melepas kepergian tokoh nasional besar ini, saya mengenang dengan bangga dan sangat menghargai jalan perjuangannya yang terhormat. Mari kita saksikan cuplikan ini. Pertama-tama, kami menyampaikan belasungkawa kepada seluruh rakyat Palestina dengan semua faksi-faksinya. Ini sangat menyakitkan bagi kami sebagai warga Palestina. Secara praktis, kami kehilangan salah satu pilar keluarga di penjara. Dan hal ini sangat berarti bagi seluruh rakyat Palestina. Namun, tahun-tahun ini dan sejarah yang membanggakan ini akan tetap terukir dalam ingatan generasi-generasi mendatang. Karena pejuang ini, Maher Yunus, akan tetap abadi bersama setiap kisah perjuangan, bersama setiap epos perjuangan rakyat Palestina. Namun warisan perjuangannya tetap hadir dalam sanubari rakyat Palestina, menjadi saksi atas 4 dekade kesabaran dan keteguhan. Nah, itu dia.
Palestinian Media Watch mencatat sekitar selusin pemimpin dan pejabat otoritas Palestina yang minggu ini mengenang teroris keji ini dengan pujian. Tapi sebenarnya ini tidak seharusnya mengejutkan siapapun. Otoritas Palestina membayar para teroris dan keluarga mereka karena telah membunuh orang Yahudi. Media dan sistem pendidikan otoritas Palestina menghasut kekerasan setiap hari. Mereka yang disebut sebagai martir dihormati sebagai pahlawan. Tapi Irlandia diam saja, tentu saja. Uni Eropa juga diam, Inggris juga diam. Saya harus katakan mayoritas memang diam. Seperti yang saya sebutkan tentang dua politisi Inggris yang luar biasa tadi. Tapi secara keseluruhan, semuanya berjalan seperti biasa. Dunia mengabaikan pujian terhadap teroris. Israel tahu apa yang sedang terjadi, tapi entah bagaimana otoritas Palestina masih tetap berdiri. Saya tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Kami sudah mencoba Oslo dan konsep tukar tanah demi perdamaian, dan semuanya gagal total. Semuanya berakhir dengan orang Yahudi dibunuh di jalan-jalan Yerusalem, Tel Aviv, dan Netanya. Mungkin, hanya mungkin suatu hari nanti kita akan cukup berani untuk mengatakan sudah cukup. Selanjutnya, saya ingin membahas kesalahpahaman tentang kehidupan di Yudea dan Samaria. Banyak orang memiliki gambaran tertentu tentang penduduk di bagian negara ini. Mereka berpikir komunitas kami terdiri dari individu religius nasional, pria-pria yang memakai kippah, wanita-wanita yang menutupi rambut mereka, dan masih banyak lagi. Sekarang, karena saya memakai penutup kepala, mungkin saya bukan orang terbaik untuk membantah kesalahpahaman ini. Tapi kenyataannya, Yudea dan Samaria sangat-sangat beragam. Ada lingkungan dengan penduduk ultra-ortodoks, ada juga yang berpenduduk religius nasional, dan ya, ada juga komunitas yang terdiri dari orang Israel sekuler atau campuran antara ortodoks dan sekuler. Dan itu membawa saya ke hal berikut. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1980-an, sebuah komunitas baru yang ditujukan untuk populasi sekuler akan didirikan di Binyamin Barat. Dewan Regional Binyamin saat ini sedang memajukan rencana untuk komunitas baru Natov di bagian barat wilayah Dewan itu. Inisiatif ini mencerminkan visi nasional untuk membangun tanah Israel bagi semua orang, baik sekuler, religius, maupun Haredi atau ultra-ortodoks. Kepala Dewan Regional Binyamin dan Ketua Dewan Yeshua Israel Gantz mengatakan, kami bangga meletakkan fondasi untuk Natov dan mengundang keluarga-keluarga untuk ikut serta dalam mendirikan komunitas perintis yang akan menjadi cikal bakal kota baru ini. Natov adalah bagian dari rencana Dewan yang lebih luas di seluruh Binyamin, di mana 6 komunitas baru diperkirakan akan didirikan paling cepat musim panas ini. Benar-benar kabar yang luar biasa. Dan seperti yang saya katakan, ini menandai pertama kalinya sejak tahun 1980-an, sebuah komunitas baru dikembangkan khusus untuk keluarga sekuler. Natov direncanakan berada di dekat komunitas Nili dan Nale, hanya beberapa menit berkendara dari pusat Israel. Jadi sudah saatnya kita memahami bahwa orang Yahudi di Yudea bukanlah kelompok yang homogen, terlepas dari apa yang mungkin Anda lihat di media arus utama. Komunitas kami terbuka untuk semua orang Israel. Sekarang, jika Anda mempertimbangkan untuk pindah ke sini, saya sarankan carilah komunitas yang sesuai untuk Anda. Tapi mari kita bongkar stereotip-stereotip itu karena sebenarnya tidak akurat dan sering digunakan untuk memberikan gambaran negatif tentang siapa kita sebenarnya. Selanjutnya, ada lagi kabar baik minggu ini. Kabinet Israel telah menyetujui rencana senilai 27 juta shekel untuk meningkatkan pembangunan hotel di Yudea dan Samaria dengan menghilangkan hambatan perencanaan dan memberikan hibah konstruksi. Hal ini menurut Kementerian Pariwisata Israel. Program yang dipimpin oleh Menteri Pariwisata Haim Katz ini mencakup 7 juta shekel untuk memajukan proses perencanaan statutoris proyek-proyek antara tahun 2026 dan 2030. Ini disertai dengan hibah sebesar 20 juta shekel untuk mendukung pembangunan, perluasan, dan konversi akomodasi hotel. Katz mengatakan, inisiatifnya bertujuan untuk membuka potensi pariwisata di jantung kawasan Alkitabiah negara Yahudi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kamar hotel, mendorong wisatawan untuk menginap daripada hanya berkunjung sehari, dan meningkatkan perekonomian lokal. Jadi, ini adalah berita besar. Ada beberapa penginapan atau sewa Airbnb di seluruh area, tetapi jumlahnya masih jauh dari cukup. Pilihan hotel di wilayah ini sangat sedikit. Jadi, ini adalah kabar baik untuk sektor pariwisata. Sampai sekarang, pada dasarnya Anda hanya datang untuk perjalanan sehari, lalu kembali ke hotel Anda di Yerusalem atau Tel Aviv. Jadi, mudah-mudahan dengan inisiatif baru ini, orang-orang akan mulai menginap di seluruh Yudea dan Samaria.
Ini juga akan memberi mereka kesempatan untuk mengunjungi lebih banyak tempat dan benar-benar mengenal daerah tersebut, serta tentu saja membelanjakan lebih banyak uang untuk barang dan jasa dari bisnis lokal. Rencana ini menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, mari kita lihat sekilas aktivitas harian, atau lebih tepatnya, aktivitas malam hari IDF yang menjaga kita tetap aman di Israel. Prajurit IDF pada Selasa malam menangkap 20 teroris yang dicari di Yudea dan Samaria. Di antara para tersangka, terdapat mereka yang berencana melakukan serangan teroris, seorang pedagang senjata, seorang tersangka yang terlibat dalam penyelundupan orang masuk secara ilegal, dan tersangka yang berafiliasi dengan organisasi teroris Hamas. Para prajurit juga menyelesaikan operasi udara di wilayah Brigade Menashe. Selama operasi, para prajurit menggeledah lebih dari 50 bangunan di daerah dekat Jenin. Setelah terjadi baku tembak di Hebron pada malam yang sama, tentara IDF menangkap 5 tersangka dan menginterogasi tersangka tambahan di wilayah Brigade Yudea. Di wilayah Tulkarem, yang juga berada di bawah PA, tentara IDF dan petugas polisi perbatasan Israel menangkap 4 tersangka yang berafiliasi dengan Hamas, serta 1 tersangka tambahan yang dicari atas dugaan hasutan terorisme di wilayah Funduk. Dan mari kita ingat, itu hanyalah satu malam acak yang saya putuskan untuk bagikan kepada Anda. Jenis peristiwa dan operasi IDF seperti ini terjadi setiap malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada pria dan wanita pemberani di IDF yang penuh nyali tanpa sorotan dan melaksanakan operasi-operasi ini di tengah malam agar seluruh warga di Israel bisa tidur dengan aman. Dan itu saja untuk Judeacation minggu ini. Terima kasih kepada produser kami Barba Kamanov, teknisi Aaron Wogelinter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, manajer stasiun Yuri Sverdetsky, dan editor video Olga Senatov. Nama saya Josh Hazen, koresponden untuk JNS News. Ini adalah edisi lain dari Judeacation di JNS TV. Pastikan Anda melihat semua konten luar biasa yang disediakan oleh JNS TV. Beri kami super thanks, berlangganan, dan kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di Judeacation, hanya di JNS TV.